Kedekatannya dengan Yusuf Kala membuat Komjen Pol Syafruddin tak kehabisan ladang pengabdian. Usai menjabat sebagai Wakapolri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada 12 Januari 2018, ia dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia atau DMI, di mana Yusuf Kala merupakan Ketua Umum DMI. Di Saudi Arabia hanya 8.000 masjid. Hilang nolnya 2, kita 800.000, dia larangnya 8.000, Saudi Arabia. Negara asalnya umat Islam. Digabung 17 negara Islam di Jazirah Arab dan Afrika dan sebagainya. Itu lebih banyak masjid di Indonesia. Selain fokus merawat masjid di Indonesia, Syafruddin juga concern dengan angka buta baca Al-Quran. Akhir Januari lalu, Syafruddin menyebutkan bahwa 65% umat Islam di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Artinya, dari 223 juta umat Islam di Indonesia, hanya 35% yang bisa membaca Al-Quran. 65%-nya itu ya tidak begitu. Kategori itu ada yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran, itu buta aksara Al-Quran, tidak fasih membaca Al-Quran. Terkait mendekatnya tahun politik 2024, Syafruddin juga menegaskan bahwa masjid harus terbebas dari kegiatan politik praktis seperti kampanye. Dia meminta seluruh pihak yang mengelola masjid bisa menjaga kesucian masjid serta menjadikannya tempat yang netral. Sekarang kampanye mengumpulkan banyak orang di suatu tempat, di lapangan, di gedung, di masjid atau di mana lah. Sudah tidak efektif. Karena kenapa? Sudah media sosial yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Liputan6.com, balik lagi di Bincang Liputan 6 barengan sama saya Afifah Hairunisa. Dan topik kita kali ini adalah buta baca Al-Quran dan netralitas masjid. Untuk itu sudah ada narasumber kita di sini. Ada Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Komjen Pol Purnawirawan Syafruddin Kambo. Selamat sore Bapak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya, sehat? Baik-baik, sehat, alhamdulillah. Lagi sibuknya apa nih hari ini? Banyak ya, ada beberapa kegiatan hari ini. Kita mempersiapkan beberapa karena kantor kami ini banyak ya, ada 3 ya kantor kita ini di sini. Kemudian ada di Matraman, Dewan Masjid Indonesia. Kemudian ada beberapa kantor foundation kita di Gedung Sentinel Gatot Subroto. Ya. Jadi keliling aja gitu ya Pak ya? Kantor 3, jadi ya keliling-keliling. Baik, di antara kesibukannya masih mau untuk meluangkan waktunya untuk Liputan 6. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Pak Syafruddin ini kan dikenal publik sebagai polisi yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Boleh nggak sih Pak dijelaskan dulu nih ke sahabat Liputan6.com seperti apa sih tugas Dewan Masjid Indonesia? Iya, jadi saya nyampaikan dulu, saya menjadi Ketua Harian sekaligus Wakil Ketua Umum Dewan Masjid itu, saya masih aktif waktu itu. Saya masih jabatannya Kalemdiklat Polri, ya. Kemudian sampai Wakapolri, sampai saya Menteri. Ya. Saya sudah menjabat Ketua Harian Dewan Masjid itu sudah hampir 10 tahun. Ya. Jadi ditanyakan tadi kesibukan di Dewan Masjid, tentu masalah-masalah rutin karena ini kita melayani kepengurusan Dewan Masjid itu sampai ke tingkat provinsi kabupaten. Itu struktur organisasinya. Kemudian kita juga mengkolaborasikan atau melayani sekitar 800.000 masjid di seluruh Indonesia, walaupun itu secara simultan memang ya, tidak secara direct langsung ya, satu persatu ya, kita layani, kita urus ya, dalam bentuk organisasi ya. Di organisasi kemasjidan mengelola masjid juga banyak organisasi, bukan hanya Dewan Masjid, ada namanya DKM, Dewan Kerukunan Masjid, ada takmir masjid,
ada imam, kemudian ada khotib-khotib, perkumpulan masing-masing ada. Jadi banyak juga, ada juga korp mubalik, para mubalik, terus mubalik, ibu-ibu, majelis taklim, semua kegiatan-kegiatan keumatan yang tanda kutip menggunakan masjid itu terkoordinasi dengan baik melalui Dewan Masjid Indonesia melalui payung besarnya, begitu. Termasuk juga kegiatan-kegiatan remaja masjid mungkin ya Pak ya? Salah satu ya sebuah lembaga besarnya itu remaja masjid. Ya. Karena Baik. setiap masjid pasti ada organisasi remaja masjid. Oke. Seperti yang tadi Bapak sempat sebutkan bahwa Indonesia itu mempunyai 800.000 masjid ya Pak ya. Dan tentunya juga ada banyak pesantren, ada banyak TPA. Tapi yang membuat saya bingung adalah hasil riset Bapak menyebutkan 65% umat Islam di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, kenapa tuh Pak hal tersebut bisa terjadi? Boleh dijelaskan mungkin Pak? Ya memang itu kegiatan para pemuda remaja masjid selama 4 tahun. Meriset itu dari tahun 2000, selesai 2019. Ya, dari 4 tahun sebelumnya ya 2015. Mereka meriset secara simultan tiap tahun. Meriset sampai 2019. Akhirnya disimpulkan bahwa ada sekitar 65% itu umat Islam di Indonesia yang jumlahnya 88% itu 88% itu sekitar hampir 190 juta orang ya. 65%-nya itu ya tidak begitu. Kategori itu ada yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran, itu buta aksara Al-Quran, tidak fasih membaca Al-Quran, ada 3 kategorinya, dan kurang hafal membaca surah-surah pendek. Ya, jadi dikategorikan tidak bisa membaca Al-Quran dan melafalkan Al-Quran sama sekali walaupun itu surah-surah pendek. Baik, padahal kan di pendidikan pun juga sudah ada kurikulumnya juga begitu ya Pak. Nah, perannya itu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan itu perannya seperti apa sih untuk pelajaran aksara Arab ini dan Al-Quran? Apakah sudah diajarkan sejak dini di sekolah? Kementerian Agama tentu dengan segala upaya yang sudah dikembangkan, yang mereka membawahi berbagai sejumlah madrasah yang begitu banyak, ya, sejumlah pesantren, sekolah-sekolah agama, TPA, TPQ, tapi tidak bisa karena jumlah umat Islam yang terlalu banyak juga di Indonesia, jadi tidak mungkin semua akan terjangkau oleh negara, dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama itu tidak hanya mengurusi urusan umat Islam, tapi mengurusi seluruh agama-agama dan mengkolaborasikan dan menjamin kehidupan beragama di Indonesia. Dan itu tugas pokoknya, tugas utamanya. Sehingga tugas masyarakat dalam tanda kutip tugas seluruh umat Islam itu untuk membangun sumber daya manusia itu. Menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, antara lain tadi buta aksara Al-Quran, tidak pasti membaca Al-Quran. Oleh karena itu kami sendiri dengan anak-anak muda, pemuda remaja mendirikan sebuah foundation yang namanya Indonesia Mengaji. Nah, itu namanya. Indonesia Mengaji. Oh, Indonesia Mengaji. Indonesia Mengaji. Oke. Nah, kita memberikan foundation itu. Foundation ini sebenarnya tidak bekerja operasional, hanya men-trigger saja. Men-trigger kepada para guru-guru agama, pesantren, madrasah, kemudian pemuda remaja Islam untuk membuat sebuah gerakan pembelajaran Al-Quran dan juga mencetak Al-Quran. Jadi kita men-trigger, mengajak masyarakat yang punya kemampuan untuk bisa mencetak Al-Quran untuk kita wakafkan, kita bagikan. Alhamdulillah dalam 1 tahun kami punya foundation ini sudah mencetak sekitar 100.000. Sekaligus sudah punya percetakan Al-Quran sendiri dengan usaha patungan dari kawan-kawan, anak-anak muda, pemuda, remaja, pemuda-pemuda Islam, kawan-kawan
yang berkelebihan, ya, yang mau bersedekah dan semuanya kumpulkan uang, akhirnya kita sudah bisa mencetak 100 ribuan Al-Quran. Kemudian kita juga sudah punya, alhamdulillah punya percetakan kecil-kecilan, ya, tapi bisa sudah mampu mencetak 100 ribu Al-Quran per bulan. Jadi Alhamdulillah. kita menunggu siapa yang mau mengorder. Nah, dari usaha-usaha itu, manakala ada hasil, nah, kita pakai lagi hasilnya itu untuk mencetak lagi Al-Quran. Nah, jadi itu ada kesinambungan. Perputarannya terus Ada mencetak perputaran lagi, terus, mencetak lagi begitu ya. Ya, dan alhamdulillah sekarang semakin semangat, semakin banyak. Nah, baru saja tadi saya dilapori ada lagi yang mengirim bantuan wakaf untuk dicetakkan 25.000 di percetakan kami. Alhamdulillah hari ini, hari Jumat baru selesai. Luar kita biasa. terima. Jadi itulah antara lain. Nanti semoga setelah video ini tayang, semakin banyak yang nonton, semakin banyak lagi sekaligus mungkin. para pemirsa yang mau yang berkeinginan atau tertarik atau terpanggil pikiran hati bergabung di Indonesia Mengaji, silahkan. Tapi ini yang semua bekerja anak muda semua. Yang paling tua saya cuma berdua, Pak Boy. Mungkin saya bisa ikutan nih Pak, setelah ini Pak. Saya anak ketinggalan muda semua, kayaknya. ya. Anak muda semua, ya, banyak. Oke, baik. Semua pemuda-pemuda. Ya. Keren sekali pemuda-pemudanya ya. Iya. Sekarang kegiatannya nggak ke mall aja, tapi Iya, sekarang udah mulai juga sibuk, ya. mencetak Al-Quran. Mendistribusikan juga para pemuda remaja masjid. Lebih Sampai berfaedah kepada, lagi ya Pak ya kegiatannya ya. Ya, insya Allah. Nah, kembali ke riset yang Bapak lakukan nih Pak. Daerah mana yang sekiranya angka buta aksara Al-Qur'annya itu paling Di perkotaan. tinggi? Di perkotaan. Di perkotaan, ya. Perkotaan ya seperti Jakarta lah, Surabaya, Bandung, ya, Semarang, ya. Di perkotaan, di ibu kota provinsi. Nah, justru itu sebenarnya gampang menyelesaikannya karena risetnya itu justru yang banyak 65% itu ada di perkotaan. Jadi kita semangat menyelesaikan itu. Saya 2 bulan lalu di Palembang, kebetulan kami ada acara pemuda remaja di masjid itu, organisasi Islam, para pemuda Islam itu kumpul di Palembang. Nah, kami dapat laporan di Sumsel itu sudah 90%, tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Mereka sudah di riset satu provinsi itu, tinggal sekitar kurang dari 10% yang tidak bisa membaca Quran. Wow. Jadi 90% lebih dalam setahun. Ya. Semoga Jakarta bisa cepat Ya, nyusul saya ya rasa Pak. Jakarta karena kita belum riset lagi. Insya Allah kita akan riset di sekitar bulan Agustus. Di bulan Agustus nanti. Saya rasa sih ya, karena sekarang banyak pojok-pojok baca Al-Quran ya. Di mana-mana, di kota-kota besar sekarang banyak semangat itu. Saya rasa sih kita punya keyakinan bahwa dalam 60%-nya itu akan berkurang sudah. Ya. Oke, mungkin salah satunya dengan yayasan yang Bapak miliki, yaitu Yayasan Indonesia Damai Mengaji yang Bapak pimpin ya. Ya, ya. Nah, apakah yayasan ini tuh bisa menjawab tingginya angka buta baca Al-Quran tersebut begitu Pak? Ya itu tadi kita tidak usah banyak bicara, banyak dialog, banyak diskusi, sudah bekerja saja. Yaitu 2, yaitu kita men-trigger, artinya mengajak, menghimbau semua sentra-sentra yang bisa mengentaskan ini, ya, antara lain itu dunia pesantren, madrasah, sekolah-sekolah Al-Quran, TPA, TPQ, baik itu tingkat dasar sampai tingkat tinggi, kemudian lingkungan, masjid. Jadi masjid jangan hanya terkungkung di dalam masjid, ada kajian, tapi masyarakat di sekeliling masjid itu, arealnya sekitar 100-200 meter, coba didatangi, door to door, dari rumah ke rumah. Bagaimana ada mushaf Al-Qurannya di rumah itu, kalau tidak ada ya dikirim, dikasih satu-satu. Makanya kita drop itu ke masjid-masjid, ke pesantren-pesantren. Pesantren dalam sebuah pesantren arealnya dikasih kewajiban, berapa arealnya? 5 kilo misalnya. Ya, itu harus terjadi pengentasan buta aksara itu areal 5 kilo. Nah, jadi insya Allah dalam 5 tahun target kami,
kawan-kawan. Ini bukan target saya, targetnya anak muda, kelompok pemuda Islam ini, itu akan selesai insya Allah. Bisalah 90%, atau paling tidak dibalik, 60% sudah bisa baca tulis Al-Quran, 35-nya ya, jangan begini, nah dibalik. Nah ini saya nggak kebayang nih Pak, misalnya tadi Bapak bilang ada satu pesantren jarak 5 kilometer ya? Iya, kita himbau. Dihimbau untuk bisa membaca Al-Quran juga? Bukan, artinya menyebarkan. Untuk menyebarkan Untuk Al-Quran? bisa membaca Al-Quran. Oke, nah itu gimana tuh Pak caranya untuk Ya kan di situ banyak santri-santri, banyak meningkatkannya? ustadz-ustadz. Ya. Jangan sampai di sekitar masjid, di sekitar pesantren, di sekitar madrasah, di sekitar tempat-tempat sekolah belajar Al-Quran, misalnya sekolah-sekolah mengaji, tapi di sekitarnya itu tidak bisa baca Al-Quran orangnya. Betul. Dan orang Islam. Nah itu cara mengentaskannya begitu. Nah itu namanya sistemnya trigger, men-trigger, bukan beroperasional. Nggak mungkin, kita di foundation kami tidak mampu, orangnya terbatas untuk mengoperasionalkan itu, tapi men-trigger. Nah, dengan cara kita mendrop itu Al-Quran ke pesantren, ke madrasah, ke masjid. Nah, nanti pengurusnya akan semangat membagikan, sekaligus mengajarkan. Nah, itu. Baik, jadi saling gotong royong begitu ya untuk men-trigger masyarakat yang beragama Islam dan untuk itu mau semangat, baca Al-Quran. Hampir 100%, saya yakin 99% dikerjakan anak muda semua. Tidak ada orang tua. Di foundation kami orang tua cuma saya, anak muda semua. Pengurusnya ada itu Taki Malik, ada Syakir Dolai, dia sekarang sudah jadi ikon. Banyak lagi kelompok-kelompok muda yang public figure. Public figure. Ya, udah viral itu ya, Pak. Viral. Betul. Malik, Daslat Latif. Ya, itulah anak muda semua. Ya, walaupun pendakwah tapi kan muda. Pendakwah muda yang sekarang udah viral. Jadi sambil berangkat berdakwah, bawa mushaf Al-Quran, bagikan sekaligus tekankan, himbau. Oke. Nah kalau misalnya fungsi, kewenangan, serta tugas dari Dewan Masjid Indonesia sendiri itu berkaitan nggak Pak dengan keberadaan masjid-masjid di Indonesia? Iya, jadi begini, perlu saya berkali-kali saya sampaikan, informasikan, kami sampaikan bahwa di dunia ini hanya ada 2 negara yang masjidnya tidak dikelola oleh pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota. Hanya ada 2 negara, yaitu Indonesia dan Pakistan. Nah, masjidnya itu dikelola swadaya. Nah, ada beberapa masjid memang, masjid tertentu yang dikelola dibiayai oleh pemerintah, yaitu Masjid Negara Istiqlal, ya. Masjid Agung misalnya di ibu kota provinsi. Nah, tapi nggak seberapa, itu prosentasinya juga tidak cukup 3%, ya paling 2%. 98% itu adalah swadaya masyarakat. Swadaya itu saya katakan begini, tanahnya masyarakat, dibangun oleh masyarakat, pengurusnya DKM-nya perkumpulan masyarakat, imam-imamnya ditunjuk oleh masyarakat, ya toh? Hatib-hatibnya juga diatur oleh DKM. Jadi tidak diatur oleh pengurus pusat Dewan Masjid, seperti kami, apalagi diatur oleh pemerintah. Nah, itu bedanya di negara-negara lain, baik itu negara-negara Islam maupun negara-negara yang tidak mayoritas Islam. Nah, seperti saja di Malaysia, semua masjid dibangun oleh pemerintah. Kalau rusak dibiayai oleh pemerintah, imamnya digaji, khatibnya digaji. Iya, kalau Indonesia, Pakistan tidak ada. Ya, itu semua swadaya, Ada yang dibangun oleh pemerintah, masjid-masjid BUMN, masjid-masjid kampus, masjid-masjid agung di ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, masjid negara, Istiqlal, satu. Tapi prosentasenya itu hanya 2%. 90%, 80% ya, dibangun, dikelola oleh masyarakat. Baru tahu ya, tuh ya. Mungkin sahabat liputan6.com juga harus tahu ini. Begitu pula organisasi Dewan Masjid yang kami ini,
kami ini tidak bisa menjangkau langsung kepada masjid-masjid yang swadaya tadi. Bukan bawahan. Organisasi dalam masjid itu hanya punya kepengurusan di pusat, di provinsi, di kabupaten. Struktur saja seperti Majelis Ulama Indonesia, MUI pusat, MUI provinsi, MUI kabupaten. Dewan Masjid Pusat, Dewan Masjid bukan di masjid. Bukan di masjid, itu pengurus organisasi saja. Nah, dan tidak juga mengorganisasikan jumlah sekian masjid. Semua diatur oleh itu namanya masyarakat, namanya DKM, Dewan Kerukunan Masjid. Dewan Kerukunan Masjid. Iya, itu setiap satu masjid ada namanya DKM. Nah, dia yang mengelola itu. Mengelola perawatannya, siapa imamnya, siapa khatibnya, siapa marbotnya, siapa takmirnya, honornya berapa, dan sebagainya. Semua swadaya, ya. Keikhlasan masyarakat. Berarti nih Pak, dari penjelasan Bapak tadi, punya kewenangan nggak Dewan Masjid Indonesia untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh untuk memberikan ceramah? Tidak ada kewenangannya Dewan Masjid. Semua menghimbau saja. Oke. Iya. Apalagi menegakkan hukum di situ tidak ada kewenangannya. Nah, cuma antara Majelis Ulama yang mengatur semua masalah-masalah aturan keislaman, keagamaan, itu Majelis Ulama. Dewan Masjid itu mengatur tempatnya, bendanya. Masjid itu kan benda. Dewan Masjid tidak mengatur orang, mengatur benda. Yang mengatur orang itu Majelis Ulama Indonesia. Kemudian pemerintah, Kementerian Agama, Kanwil Agama Provinsi, Kanwil Agama Kabupaten Kota, itu harus bekerja sama. Tiga komponen itu. Nah, untuk bisa mengatur tatanan di masjid. Nah, karena masjid itu ya pengurus dewan masjid kami ini hanya urus benda, tidak urus orang. Siapa yang mau datang menceramah, siapa nanti jamaahnya datang, apa aturannya bagaimana, fatwa-fatwanya bagaimana, itu semua Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu harus lengket ini 3 komponen ini. 1 pemerintah, 2 organisasi Islam. Pemerintahnya adalah Kementerian Agama. Nah, organisasi Islamnya MUI, DMI. Nah, itu kolaborasi, harus kolaborasi. Nah, supaya bisa mengatur tatanan itu, supaya pendakwanya bagus, pendakwanya mencerahkan umat, tidak membangun friksi apa macam-macam. Nah, itu harus damai dan sebagainya. Ini 3 ini. Tidak ada yang bisa dituntut sendiri-sendiri. Nuntut pemerintahan agama kan nggak terjangkau, kasihan. Orangnya berapa? Bagi tugas iya, ya Pak, dan ya? dia juga tidak membiayai. Negara tidak membiayai, tidak menggaji itu. Nah, kemudian Majelis Ulama itu kan mengatur aturan hukum-hukum, fatwa, fikih dan sebagainya. Aturan-aturan. Nah, Majelis Ulama, DMI yang ngatur tempatnya, bersih, toiletnya jelek, apa macam-macam, proses sistemnya jelek, harus diperbaiki macam-macam. Itu tugasnya DMI, bukan ngatur orang. Nah, itu. Jadi itulah keunikan keberadaan masjid itu. Tapi jumlahnya yang terbesar di dunia. Nah, itu yang terbesar di dunia. Wow, berat banget digabung tugasnya, seluruh negara Arab, 17 negara Arab, lebih banyak masjid di Indonesia. Iya tuh? Nggak kebayang. Iya. 800.000 masjid loh. Di Saudi Arabia hanya 8.000 masjid. Iya tuh? Hilang nolnya 2, kita 800.000, dia lahirnya 8.000, Saudi Arabia. Ya tuh? Negara asalnya umat Islam. Digabung 17 negara Islam di Jazirah Arab dan Afrika dan sebagainya, itu lebih banyak masjid di Indonesia. Nah, itu. Tentu pusing nih Pak untuk mengaturnya semuanya tidak ya. Pusing, ya. Tidak pusing. Jadi mengatur tatanan itu diatur oleh masyarakat. Ya. Oleh karena itu simbiosis mutualisme harus dibangun masyarakat dan 3 unsur tadi. Dan jangan saling menyalahkan, dikit-dikit, oh itu Dewan Masjid begini, oh itu MUI,
atau itu pemerintah, dikit-dikit pemerintah disalahkan kepentingan rakyat. Tidak, harus ada simbiosis mutualisme menyelesaikannya. Jangan salah menyalahkan. Lebih baik bekerja daripada bicara. Ya. Setuju. Jangan saling menyalahkan. Iya. Lebih baik bekerja daripada bicara. Ya seperti mengentaskan buta aksara Al-Quran. Ada nggak ngoceh-ngoceh mengentaskan? Kan tidak ada. Bekerja anak-anak dan bisa hampir selesai. Bisa, artinya bisa berubah, bukan hampir selesai. Bisa berubah. Buktinya di Sumsel 92% sudah bisa mengaji, tinggal 8%. Sumatera Selatan satu. Dan saya yakin satu Sumatera atau di Jawa sudah terjadi perubahan. Bukan hanya Sumatera. Saya contohkan Sumatera Selatan karena dia sudah selesai meriset. Nah, gubernurnya yang punya inisiatif. Dan hasil risetnya diserahkan ke kita. Oke, baik. Nah, Pak, sebentar lagi kan menjelang pemilu 2024 Iya. nih. Kita belajar dari yang pengalaman-pengalaman sebelumnya, masjid seringkali dijadikan dijadikan ajang kampanye oleh politikus-politikus. Nah, gimana nih untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi? Tapi kan sudah beda begini, mekanisme kampanye nanti pemilu yang lalu dan yang akan datang sudah tidak mengumpulkan massa, gitu. Banyak sudah dialog, ya. Dan sudah tidak efektif lagi sekarang kampanye mengumpulkan banyak orang di suatu tempat, di lapangan, di gedung, di masjid atau di mana lah. Sudah tidak efektif. Karena kenapa? Sudah media sosial yang menentukan. Iya. Menentukan elektabilitas kan bisa di bilik, bisa di dalam kamar. Keluar sedikit, dipoto-foto, divideokan, terus sebarkan. Sudah tidak efektif. Cara-cara begitu mengumpulkan di sebuah ruangan, di sebuah lapangan, teriak-teriak ada penyanyi dangdut dan sebagainya, sudah tidak. Atau pakai penceramah yang yang semangat dan sebagainya, sudah tidak efektif. Membuang-buang tenaga sudah. Lebih baik menyentuh rakyat, menyelami rakyat, ya, berikan program yang baik, datang ke terminal dan sebagainya, dan tampilkan muka. Sekarang rakyat sudah berubah, Mbak. Rakyat itu pengen didatangi, bukan mau mendatangi. Kalau dulu disiapkan beratus-ratus trek, angkur masyarakat ke lapangan. Sudah nggak ada yang mau begitu, didatangin sekarang. Mesti didatangi. Kalau you mau mendatangkan orang nggak laku. Datang orang hanya basa-basi. Tapi kalau didatangi, salaman. Jadi metode itu. Dan saya yakin sudah tidak efektif cara-cara begitu. Sudah tidak efektif, jadi semoga nggak ada lagi ya Pak ke depannya. Saya bilang istilah saya tidak usah. Ya, jangan tidak ada lagi. Tidak usah lakukan itu. Percuma. Tapi menurut Bapak nih yang pernah terjadi sebelumnya? Ya dulu-dulu kan itu yang berapa pemilu yang lalu. Tapi ke depan sudah tidak. Sebaiknya tidak usah. Nah itu mereka modusnya tuh apa Pak? Kira-kira modus yang mereka lakukan itu untuk apa? Yang mana? Yang dulu? Yang dulu-dulu. Iya, untuk menarik suara lah, macam-macam, ya, di kalangan umat. Ya. Sudah tidak tertarik juga orang, ya. Hanya kepentingan sesaat, menggunakan umat, terus bermodel-model sesaat. Sudah tidak. Sekarang intelektual masyarakat sudah jauh maju, meningkat, tidak seperti dulu lagi. Sekarang mungkin kampanyenya lebih ke media sosial lebih ya Pak ke media sosial dan lebih lebih nyata saja. Lebih nyata. Jadi tidak usah berkampanye lagi di masjid-masjid begitu ya Pak? Tidak usah ke masjid. Lebih baik beribadah ke masjid. Betul. Atau beramal jariah. Nah, datanglah kalau perlu bawa Al-Quran saja ke masjid. Kirim Al-Quran supaya orang bisa mengaji di sana. Ya, berarti, atau perbaiki sound system. Tidak usah berpidato di sana. Tuh, kembalikan fungsi masjid seperti semulanya gitu ya Pak ya. Nah menurut Bapak nih, apakah Indonesia masih menjadi negara yang memiliki sikap toleransi tinggi? Tinggi. Saya rasa Indonesia ini adalah negara yang paling toleran di dunia. Ya. Kalau kita berbicara toleransi beragama negara yang paling toleran di Indonesia. Apalagi umat Islam di Indonesia paling toleran.
hari raya mana di Indonesia kita tidak libur? Hari raya mana? Agama mana? Kan semua libur. Nyepi, Galungan, Kuningan, di Bali. Nah, di Bali ini pusatnya. Tapi di seluruh Indonesia libur. Termasuk di Aceh, masuk di Sumatera Barat. Dan saya yakin umat Hindu di Sumatera Barat bisa dihitung dengan jari. Tapi kan libur. Nah, sebaliknya saya mau tanya. Di negara mana di Eropa Idul Fitri libur? Nah, itu aja sederhana mikirnya. Rasional. Jadi makanya saya katakan, masalah toleransi tidak ada yang kalah di Indonesia, di dunia ini, di muka bumi ini. Masalah agama, umat Islam Indonesia yang paling toleran di muka bumi. Berarti kalau yang viral-viral masalah intoleran itu hanya oknum aja ya Pak ya? Media yang mainkan. Waduh. Toleran Indonesia. Mana ada protes umat Islam libur hari besar agama lain? Kan tidak ada. Tidak ada. Umat Islam 88% loh jumlahnya. Hanya 20% umat yang bukan agama Islam. Nah, jadi makanya saya kalau bicara di luar, di mana lah, di barat, di apa, macam negara lain. Udahlah, nggak usah Anda cerita tentang Indonesia. Negara saya itu adalah negara yang paling toleran di muka bumi ini. Di negara kalian, pernah nggak Idul Fitri kalian liburkan? Nah, pernah? Itu aja pertanyaannya, nggak usah. Udah sederhana, satu contoh aja, nggak usah kasih contoh lain. Tanggal merahnya panjang ya Pak ya? Tanggal merah panjang semua. Iya, Waisak, semua. Tapi kan nggak bisa dipungkiri nih Pak, iya. ada aja gitu yang masyarakat yang masih Harus intoleran dihentikan, gitu. harus dihentikan oleh yang menghentikan anak muda, bukan orang tua. Orang tua masanya udah lewat, bukan kita, bukan kami ini. Umur saya 60 tahun kalau saya. Makanya saya bilang sama staf komunitas kami ini bahwa kita melakukan ini bukan untuk kita, bukan untuk saya, apalagi untuk kelompok, tapi untuk Anda. Ya, yang umurnya masih 20, 30 paling tinggi. Ya, anak-anak muda, semuanya. Anda persiapkan. Ini saya kasih bekal. Saya kasih kail. Nah, silakan Anda mancing. Nah, itu. Biasanya wejangan-wejangan yang Bapak berikan nih kepada pemuda-pemuda yang menjadi penerus Bapak tadi gitu. Gimana sih caranya untuk mengentaskan intoleransi di masyarakat tanah air? Iya. Harus dibangun simbiosis mutualisme. Antar semua golongan, antar semua agama. Gitu. Dan pada dasarnya Indonesia ini apa sih? Sebuah negara yang gotong royong. Berdirinya Indonesia ini karena apa? Gotong royong perjuangannya. Antara rakyat dengan rakyat, antara golongan dengan golongan, dan antara agama dengan agama. Nah, kenapa setelah menjadi Indonesia merdeka yang sudah maju dan sudah hebat, kok jadi tidak gotong royong? Penyebabnya apa? Media kalau menurut saya. Bukan orangnya. Media yang sedang belajar. Belajar bermedia. Baru terbuka. Nah, itu yang saya katakan. Kita ini baru memulai mengelola revolusi industri 4.0. Negara lain sudah mulai masuk ke 5.0. Kita belum tuntas, orang lain udah beres. Orang lain udah mulai lagi yang baru. Nah, jadi itu percepatan teknologi, informasi, ilmu pengetahuan sangat cepat. Nah, oleh karena itu generasi muda harus siap. Harus siap menghadapi itu. Jangan melihat ke belakang, lihatnya ke depan. Lihat ke belakang itu kalau lihat museum atau sejarah. Tapi lihat ke depan adalah tatanan dunia baru akan terjadi di depan. Bukan hanya umat Islam, Indonesia dan dunia. Setuju banget. Nah Pak, Bapak kan selama bertugas nih pasti sering mengunjungi masjid ke daerah-daerah begitu ya Pak ya? Meresmikan masjid banyak ya, karena kayak jamur masjid tiap hari itu diresmikan terus jadi masjid. Nah itu tantangannya apa sih Pak menjadi Dewan Masjid Indonesia? Fine aja, tantangannya nggak ada.
kebahagiaan yang ada. Karena kita bisa meresmikan masjid, melihat masjid yang indah, bagus, yang WC-nya toiletnya bersih, apanya bersih, atau sound systemnya enak didengar, terus yang azannya enak, apalagi azan sekarang sudah ditata dengan baik, ditata dengan baik, supaya jangan saut-sautan, makanya ditata dengan baik, suaranya bagus, alhamdulillah itu hanya sebuah kebahagiaan, tidak ada tantangan menurut saya. Kalau kunjungan ada nggak Pak yang menyampaikan keluhannya ke Bapak? Ya keluhannya paling ya masjidnya sudah rusak, gitu. Kemudian ya terutama ya untuk membayar honor-honor imam, seperti itu, takmir marbot. Nah, yang seperti saya katakan tadi tidak ada kontribusi dari sama sekali. Jadi itu swadaya. Jadi swadaya dari masyarakat, ya itu harapannya umumnya bantuan dari masyarakat. Ya. Baik itu rutin pada saat sholat Jumat misalnya atau apa, itulah yang dikelola oleh Dewan Kerukunan Masjid, itu bisa memberikan transportasi kepada para imam, para khatib, ya, dan sebagainya. Berarti menuntut kesejahteraan untuk Kesejahteraan. Dan di masjid itu 20% masjid di Indonesia itu digunakan juga tempat pendidikan, yaitu TPA, TPQ, nah, terutama taman kanak-kanak dan PAUD, sekolah PAUD. Sebagian 20%-an masjid yang ada itu dipakai untuk tempat pendidikan. Nah, ini juga kita pikirkan bagaimana honor-honornya para guru-guru, tapi tidak semua, ada juga pemerintah daerah juga membantu gitu. Ya, tapi kan tidak merata di Indonesia, karena itu honor, ya. Tergantung uang hibah daripada pemerintah daerah, bahwa itu pemerintah pusat juga, tapi tidak bisa terjangkau maksimal. Nah, itulah swadaya, dan itu kurang memadai. Ada di suatu masjid dulunya itu hanya dapat 200.000 per bulan, ada 250.000 ya, untuk transport, untuk apa, guru-guru PAUD, guru-guru TPA, guru-guru TPQ. Ya itulah yang perlu kita kelola, perlu kita kerjasamakan dengan baik. Perlu diperhatikan lagi ya Pak kesejahteraannya guru-guru TPA tadi. Ya, oleh karena itu jangan selalu menuntut kepada pemerintah, karena ini anggaran negara kita juga terbatas. Oleh karena itu yang perlu ditingkatkan, dimaksimalkan adalah potensi zakat. Potensi zakat. Jadi kalau umat Islam itu betul-betul membayar zakat wajib, seharusnya potensi zakat akan meningkat. Maka masalah kemiskinan, masalah-masalah yang saya sebutkan tadi itu akan bisa teratasi. Ya. Masalah guru-guru, masalah-masalah orang menimba ilmu, pendidikan yang tidak punya biaya dan sebagainya, namanya Ibnu Sabil, bisa akan diselesaikan dengan baik. Ya. Makanya, ayo bayar zakat. Ada nggak sih Pak gerakannya, ayo bayar zakat? Ada. Sekarang itu Basnas sudah menggalakkan bayar zakat. Sekarang. Jadi potensi zakat kita ini diterima oleh Basnas itu dengan seluruh lembaganya hanya baru sekitar 10%. 90% itu loss. Nah, bukan loss hilang, ya tidak efektif. Ya. Oleh karena itu perlu diefektifkan. Oleh karena itu kami juga bikin sebuah foundation lagi baru yang khusus untuk men-trigger potensi zakat, potensi wakaf. Ya. Men-trigger seperti Indonesia Mengaji. Menghimbau, men-trigger itu menghimbau. Nah, menghimbau itu gerakan-gerakan sosial dilakukan oleh para pemuda semua. Pemuda. Apa itu Pak nama gerakannya yang baru itu? Assalam fil alamin. Assalam fil alamin. Assalam itu damai untuk alam semesta. Wah bagus banget namanya loh. Itu bahasa Arab tapi artinya damai untuk alam semesta. Assalam itu kan damai. Fil alamin itu alam semesta. Oke, nanti boleh dicek-cek sama sahabat liputan6.com, siapa tahu ada yang lupa belum zakat atau mau zakat, boleh dicek. Terutama anak muda ini. Anak muda itu dihimbau supaya berzakat, udahlah.
berapa penghasilan 1 tahun, ya hanya 2,5%. Mungkin tidak seberapa, taruhlah 1 tahun hanya berzakat 100.000 misalnya, tapi coba kali umat Islam 190 juta, kali 100.000 berapa itu? Sangat-sangat bermanfaat pastinya ya. 190 triliun. Wow. Bisa naik Jadi gaji potensi zakat kita itu, guru-gurunya. itu 327 triliun. Nah, tapi yang masuk per tahun hanya baru 17 triliun. Berarti masih banyak yang tidak berzakat. Sedangkan zakat itu wajib. Sepanjang kita hidup mendapatkan penghasilan dalam 1 tahun, nah, hasilnya itu dikeluarkan 2,5%. Kan itu bukan hak kita, itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi harus dikeluarkan untuk diserahkan kepada zakat, ke amil zakat atau lembaga-lembaga zakat, Basnas ya, atau apa saja. Ada LAS NU, ada LAS Muhammadiyah, banyak terserah mau disarihkan di mana. Kami juga punya. Silakan. Nah, apalagi sekarang selebgram udah banyak Pak gajinya Pak. Jadi jangan lupa untuk berzakat jangan ya. anggap remeh, jangan hanya orang kaya yang keluarkan zakatnya. Betul. Iya, tapi kalau itu semua mengeluarkan zakat, itu saya contohkan. Taruhlah gaji kita, dari semua gaji kita keluarkan 2,5% itu 100.000 saja, 1 tahun. Dikali 190 juta umat Islam, 190 triliun. Wow. Sederhana hitungnya, gampang hitungnya. Padahal 100.000 rupiah 100.000 loh, setahun. satu orang loh. Iya. Nah, itu. Semua sanggup, saya semua sanggup. Insya Allah sanggup Jadi semuanya. muzaki, pemberi zakat. Amin. Nah Pak, pertengahan bulan lalu nih Bapak dilantik sebagai Wakil Presiden Dunia Melayu Dunia Islam atau Iya. DMDI. Nah itu apa sih Pak? Desember yang lalu saya terpilih. Ya. Saya terpilih secara aklamasi Wakil Presiden, ya, namanya Naib Presiden Dunia Melayu Dunia Islam. Ya. Ini sebuah organisasi internasional di mana keanggotaannya itu bangsa-bangsa Melayu yang beragama Islam yang berada di sebuah negara. Nah, jadi keanggotaannya sekarang ini sudah 39 negara di dunia. Yang awal berdirinya itu tahun 2010, itu baru 10 negara, dari ASEAN saja, 10 negara. Tapi sekarang sudah berkembang. Sudah banyak sekarang yang mengaku, saya ini Melayu Islam. Nah, misalnya di Afrika Selatan, ini saya Melayu Islam. Akhirnya masuk ke anggota. Di Australia misalnya, kami ini bangsa Melayu, Islam. Nah, itulah keanggotaannya begitu. Saya terpilih dan kemarin pada 2 bulan lalu, gitu, saya dikukuhkan keterpilihan saya itu di Malaysia, ya, karena presidennya orang Malaysia itu Raja Melaka Tun Ali Rustam. Nah itu tugas-tugasnya Bapak untuk membesarkan Islam seperti apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Tugas-tugas dunia Melayu, Yap. dunia Islam, Islamic Work Melayu namanya. Tugas-tugasnya dia banyak di 2 hal, yaitu kemanusiaan dan pendidikan. Tidak begitu bekerja di bidang dakwah, tidak. Tapi bekerja di dunia pendidikan, mengentaskan pendidikan, mengembangkan sumber daya manusia, orang Melayu dan orang Islam ini, kemudian di kemanusiaan. Contohnya kalau ada bencana, ada apa, itu turun di masing-masing negara dan di berbagai negara yang kita bantu. Seperti di bencana kemanusiaan di Bangladesh, di Rakhine, di Myanmar. Nah, itu bantuan dari dunia Melayu dan dunia Islam ada di sana. Kita fokus, ada markasnya di sana, di Cok Basar. Ya. Konflik-konflik ya, yang menyangkut kepentingan dunia yang ada kaitannya dengan konflik-konflik yang melibatkan agama macam-macam. Wah,
itu lebih menantang lagi tuh Pak tugasnya. Lebih asik. Gitu. Lebih asik ya. Pensiunan lebih enak kalau begitu. Karena lebih menarik. Saya juga baru aja kemarin hadir di Melaka menghadiri MTQ Internasional. Namanya Musabaqah Tilawatil Quran Antar Bangsa. Itu di Melaka. Saya hadir. Sekaligus membawa kontingen Indonesia. Ya itulah, kegiatan-kegiatan sosial lebih ditonjolkan dan kegiatan-kegiatan pendidikan, kegiatan dakwahnya tidak begitu fokus. Baik, dari sekian banyak tadi Bapak sudah menjabarkan tugas-tugas Bapak sebagai Wakil Ketua Umum dari Dewan Masjid Indonesia, terus juga tadi ada DMDI juga lebih menantang lagi. Nah, kedepannya Bapak ingin harapan Bapak anak-anak muda di Indonesia tuh seperti apa? Iya. Makanya saya setiap mendirikan sebuah foundation, organisasi apapun, atau saya di dalam organisasi apapun, semua yang saya rekrut itu anak muda. Ya, tidak ada orang tua. Bukan saya tidak karena ini yang akan melanjutkan layar kehidupan bangsa Indonesia itu adalah Anda semua yang muda. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu persiapkan sekarang. Ya. Harapan saya anak muda bisa estafet lebih cepat. Ya. Jangan terlalu lama di tangan orang-orang tua seperti kami ini, jangan. Estafet lebih cepat aja, supaya lebih maju. Nah, saya contohkan ya. Saya contohkan. Ketika perang Balkan terjadi, negara Balkan itu tahu ya, 7 negara. Ya. 7 negara itu namanya Yugoslavia. 7 negara. Ya, sekarang itu sudah terpecah-pecah, sudah jadi Bosnia, Estonia, Latvia dan sebagainya. 7 negara. Itu namanya Balkan. Nah, negara Balkan itu adalah separuh Muslim, separuh non-Muslim. Ya, artinya separuh. Makanya terjadi berkecamuk. Sebenarnya itu masalah keadilan, tapi dipakai trigger konflik agama sampai ke genosid. Nah, ketika perang Balkan berkecamuk, dan waktu itu Tun Mahathir jadi Perdana Menteri Malaysia, itu diambil semua anak muda, bukan semua anak muda di Balkan, beberapa orang muda di Balkan. Ditarik ke Malaysia, disekolahkan 2.000 orang. 2.000 orang. Begitu Balkan selesai damai, sudah terpecah-pecah menjadi negara-negara sendiri. Ya, balik ini. Nah, untuk memperbaiki negaranya, karena orang-orang tuanya lost, ada yang meninggal macam-macam. Akhirnya yang muda ini yang sudah berbekal ilmu baru, ilmu pengetahuan yang mapan, dia yang mengelola negara itu. Mengambil alih. Cepat. Nah, kenapa maju? Karena percepatan. Bukan karena perang, kita tidak berpikir perang. Artinya, yang saya contohkan itu percepatan, mengambil alih. Coba bayangkan sekarang di Balkan yang menguasai sentra-sentra kehidupan itu anak muda semua. Jadi CEO ini, dirjen ini, apa macam-macam. Nah itu kita harapkan. Kenapa? Nah, ini saya tambahkan, bukan tidak dalam pertanyaan. Kenapa kita mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia? Sebenarnya kita mencontoh itu. Jadi Universitas Islam Internasional Indonesia itu filosofinya tangan kita di atas. Jadi kita akan tarik orang luar datang, dibiayai, dikasih beasiswai. Kenapa? Supaya tangan ini di atas. Supaya hasilnya nanti ini bisa di sana jadi networking baru bangsa Indonesia untuk percepatan kita membangun jaringan. Kan orang asing 60% asing, 40% Indonesia. Gitu. Di sana tuh di Depok tuh Cimanggis. Dan sekarang perkuliahan udah semester 2. Wow. Nah, itu percepatan. Nah, itu. Tidak ada kata terlambat. Jangan kita selalu anak-anak tamat sekolah keluar negeri. Mau menimba ilmu agama ke Timur Tengah.
macam-macam. Coba sekali-sekali dong, orang Timur Tengah atau orang luar datang ke sini, sekolah di sini, belajar Islamnya di Indonesia. Karena kenapa? Di Indonesia ini adalah Islamnya paling moderat, paling toleran. Nah, saya bilang tadi, paling humble. Kalau ada tanda kutip sedikit, nggak usah dikembangkan. Kalau ada tanda kutip tidak, tadi ada pemahaman yang kafalah, yang apalah fundamental, apalah istilahnya. Sedikit itu, nggak banyak. Tapi moderatnya tuh banyak. Saya yakin di atas 90% Indonesia umat Islam yang moderat. Sangat toleran. Jadi nggak usah bicara toleransi macam-macam terus. Nah itu, kita mau tarik. Oh orang asing, jangan hanya kamu datang ke sini, belajar Islam di sini. Gitu. Jangan takut untuk belajar Islam di Indonesia Harus ya belajar Pak ya? Islam di Indonesia. Harus malah. Iya, karena lebih bagus nih Islam di sini. Jangan dari sini pergi terus ke mana? Yaman lah, ke Syria, ke Libya lah, ke Maroko lah belajarnya. Ke sini belajarnya. Dan ini sudah terjadi di orang asing 60% datang belajar Islam di sini. Wow. Kita akan putar. Magnet Bari ilmu Islam itu tidak lagi di Timur Tengah atau di Barat, tapi magnet baru Indonesia. Oleh karena itu harus siap, ya. Tokoh-tokoh muda harus siap untuk menyongsong itu. Harus siap mengambil alih supaya Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Ambil alih dong. Jangan hanya bicara kemana-mana. Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia. Karena itu aja kita selalu cerita di luar. Ya iya. Mana ada negara lain yang umat Islamnya 88% jumlahnya 190 juta. Kumpul satu Jazirah Arab, lebih banyak Islamnya Indonesia. Ya, tapi jangan hanya itu ceritanya. Hanya bilang itu, tapi kualitasnya dong. Nah, kita tingkatkan kualitas. Karena kita ajak orang belajar ke sini. Jangan kita pergi terus belajar keluar. Nah, lulusan Saudi lah, lulusan Mesir lah, lulusan Yaman lah, lulusan Syria, lulusan Libanon lah. Coba mereka lulusan Indonesia, kita balik. Mereka menjadi lulusan Indonesia. Nah itu, wawancara itu rektornya. Boleh Prof. nanti Komar. mungkin bisa Iya. di next Bincang Liputan 6 berikutnya Iya. mungkin kita bisa ke sana. Dan alhamdulillah bukan saya menunjukkan diri. Alhamdulillah saya menjadi salah satu inisiator berdirinya universitas itu. Wow. Salah Luar satu. biasa. Dan dirancang di rumah saya. Oh, Waktu itu. di sini berarti ini Pak? Bukan di rumah waktu saya. Rumah saya dulu di sana tuh di Panglima Polim. Oh, Waktu saya Wakapolri. di sana. Dirancang di rumah dinas Wakapolri. Berdirinya Unitas Islam Internasional Indonesia. Bukan dirancang di kantor kantor keagamaan, tidak. Di rumah jabatan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia merancang berdirinya Unitas Islam Internasional Indonesia. Baik. Bukan dirancang di Dewan Masjid atau di MUI, tidak. Dirancang di rumah Wakapolri. Wow. Iya. Dan saya yang keliling mensosialisasikan ke negara-negara Jazirah Arab, ke Mesir, kemana, Yordan, semacam. Saya keliling waktu itu. Nah, fakta baru juga tuh, mungkin juga banyak Saya yang belum wawancarai ke sana itu, tahu rektornya, juga. Prof. Komar Hidayat. Profesor Komar Iya. Hidayat. Oke. Itu asik nanti dia bicaranya. Bagaimana filosofinya membalik negara-negara Jazirah Arab yang tadinya menjadi kiblat Islam, kita bahkan balik Indonesia menjadi kiblatnya Islam. Karena kenapa? Alasannya karena moderat dan toleran. Kalau dari saya dengar cerita Bapak sedari tadi gitu ya, Bapak tuh sudah bekerja keras untuk membuat image Islam di Indonesia itu menjadi moderat dan juga toleran. Dan diakui memang. diakui. Tapi terkadang ada saja oknum-oknum mungkin yang masih memberikan Ya, pidato-pidato intoleran. Tanggapan Bapak seperti apa? Biasalah, namanya kehidupan. Zaman Nabi Rasulullah, di mana wahyu itu turun dari Allah langsung, ya, di Mekah dan di Madinah, kan ada juga
orang-orang yang tidak toleran. Kan ada juga orang-orang kafir Quraisy, kan ada juga yang menantang Rasulullah. Padahal itu wahyu langsung dari Allah diterima. Apalagi sekarang, kita hanya penerus-penerusnya, ulama-ulama itu hanya penerus-penerus saja. Wajarlah, itu kehidupan. Kehidupan umat manusia, kehidupan sebuah bangsa, wajar. Tapi bagi kita, jangan berpengaruh, jangan terlalu fokus masalah itu. Kalau enggak bagus-bagus kita. Seolah-olah negara ini tidak damai. Padahal damai banget. Orang ngakui seluruh dunia bahwa Indonesia sangat damai. Karena ada konflik agama di Indonesia. Omong kosong. Tidak ada konflik agama. Di Aceh bukan konflik agama. Konflik keadilan. Di Poso bukan konflik agama. Di mana? Di Ambon bukan konflik agama. Konflik yang dimulai dari masalah keadilan. Bukan agama. Baik, nah itu dia tadi kita sudah mendapat pencerahan sekali nih, saya terutama dari Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas bincang-bincangnya kali ini di Bincang Liputan 6. Sahabat Liputan6.com, demikianlah tadi bincang-bincang saya Afifah Hairunisa dengan Bapak Syafruddin Kambo, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Semoga apa yang tadi kita sudah bahas dapat bermanfaat bagi sahabat Liputan6.com berikutnya. Jangan lupa untuk saksikan Bincang Liputan 6 yang lainnya, tentunya dengan narasumber yang tidak kalah seru lagi. Kalau gitu Afifah Hairunisa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.